Jadi sekarang kita sudah mulai melihat bahwa gelisah, cemas, galau, penyebabnya adalah tidak siap menghadapi perubahan. Perubahan terhadap apa? Perubahan terhadap kehidupan. Takut berpisah dengan keluarga dan anak. Oke, kalau begitu caranya, cara mengatasinya adalah kita sekarang melakukan yang terbaik saat ini agar ketika kematian datang, saya siap karena saya telah membahagiakan keluarga saya. Saya telah melakukan tugas-tugas hidup saya. Saya cemas, saya galau, saya gelisah. Besok saya akan bertemu dengan pimpinan perusahaan yang di atas saya, yang jauh di atas saya, yang mungkin yang dari luar negeri. Oke, sekarang cemas dan galau. Kenapa cemas? Karena saya mau bertemu dengan pimpinan. Kenapa saya mau bertemu dengan pimpinan cemas? Karena saya mungkin punya kekurangan. Kalau begitu, saat ini saya melakukan perbaikan, persiapan atas kekurangan-kekurangan yang sudah saya rasakan ataupun yang saya ketahui. Sehingga ketika besok saya siap bertemu dengan pimpinan tersebut, saya sudah punya persiapan bahwa ini loh, kekurangan saya sekarang sudah saya selesaikan. Tetapi ternyata bukan hanya itu, pimpinan menegur kita di kekurangan yang lain, di luar bayangan kita. Kita kaget, wah kok tidak sesuai ya dengan yang saya gelisahkan, yang saya cemaskan maupun yang saya galaukan. Oke, kalau tadi jurus yang pertama adalah kita melakukan yang terbaik saat ini, karena setelah mengetahui penyebab galau, cemas, maupun gelisah, kita melakukan yang terbaik saat ini, maka ketika menghadapi kenyataan karena bertemu dengan pimpinan itu dan ternyata lebih daripada penyebab yang kita bayangkan, maka kita harus siap menerima kenyataan bahwa sesungguhnya hidup itu adalah perubahan. Dari mana kita berlatih siap menghadapi kenyataan ini? Yaitu kita menggunakan kemampuan kerelaan. Saudara-saudara, Anda sebagai umat Buddha sudah terlatih untuk belajar kerelaan. Dari Anda belum sekolah minggu, Anda sudah dididik oleh orang tua Anda untuk berbagi. Mungkin hanya berbagi permen kepada adik Anda ataupun teman Anda. Mungkin hanya berbagi secuil roti untuk teman ataupun keluarga Anda. Dari kecil sudah dididik seperti itu. Kemudian ke wihara, Anda dididik untuk dana makan, membawa makanan dari rumah, didanakan kepada para biku di wihara. Kemudian Anda juga diajarkan untuk berdana katina juga, ya kalau ini sekarang pada masa puasa, nanti akhir 3 bulan masa puasa, para umat sibuk untuk mempersembahkan dana katina, itu melakukan sebagian, berdana sebagian dari milik. Ini adalah latihan pelepasan benda ataupun materi sebagai awal kerelaan. Tetapi bukan hanya benda atau materi saja yang kita danakan. Kita yang lebih kita harus tingkatkan adalah bahwa dana ini adalah mendanakan keakuan. Dari kecil kita itu punya kebiasaan, kebanyakan orang karena ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, dia itu punya ketamaan mau menyimpan barang yang dia sukai. Kalau anak kecil, permen yang dia sukai itu hartanya. Kue yang dia sukai itu hartanya. Maka kita dilatih untuk berbagi. Bahwa yang kita sayangi, yang kita cintai itu pun bisa terlepas dari diri kita.
Nah, makanya anak kecil diajar, ayo nak, permen yang kamu sukai bagi ke adikmu, bagi ke kakakmu. Itu adalah kita dilatih belajar melepas yang kita sukai. Kemudian ketika kita sudah mulai agak besar lagi, ayo kita danamakan ke wihara. Maka kita belajar melepaskan yang kita sukai itu. Bagaimana untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian kita ke wihara, ada dana paramita dan lain sebagainya, melepaskan sebagian milik kita kepada orang lain. Nah, itu adalah materi. Tetapi yang lebih dalam dari itu, kita memberikan keakuan. Sehingga dengan biasa merelakan itu, kita kemudian lebih bisa memahami kesulitan orang lain. Kita mampu merelakan keakuan dengan memaafkan orang, mendengarkan kesulitan orang, memberikan nasihat yang baik, membantu memikirkan orang lain supaya bahagia, berpikir bagaimana supaya semoga semua makhluk bahagia. Itu semua kemudian kita lakukan setelah kita berlatih dengan kerelaan yang bersifat materi. Nah, pada saatnya tadi, ketika kita bertemu dengan pimpinan, saya sudah mempersiapkan beberapa surat-surat yang diperlukan, yang mungkin dulu saya ada kekurangan, saya kerjakan malam ini semuanya, sehingga nanti pimpinan dari yang paling pusat itu kemudian datang dan saya bisa siap memberikan, dan ternyata dia masih bisa menyalahkan saya di bidang lain yang saya sama sekali nggak pikirkan. Loh, kok bisa itu ya? Kok itu yang ketahuan? Oke, kalau gitu saya mengembangkan kerelaan. Ya sudah, saya berdana keakuan. Ketika saya diomelin habis-habisan, saya berdana kuping saya. Kenapa saya berdana kuping saya? Karena saya menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran. Agar di lain kesempatan, saya lebih bisa memperbaiki diri. Nah, jadi saudara-saudara, mengatasi gelisah, cemas, dan galau itu dimulai dengan mencari sebab. Apa sih yang saya gelisahkan? Yang membuat saya galau ini apa sih? Yang membuat saya cemas ini apa sih? Nah, ini kita perlu pelan-pelan merenung. Karena kadang-kadang kita ditanya, ngapain sih kamu gelisah? Nggak tahu, gelisah aja gitu loh. Saya nggak tahu. Saudara-saudara, kalau Anda tidak tahu yang Anda gelisahkan, Anda tidak tahu yang Anda cemaskan, tidak tahu yang Anda galaukan, salah satunya Anda belajar konsentrasi. Jadi konsentrasinya begini aja. Anda misalnya membaca buku ataupun nonton televisi, misalnya Anda fokus pada nonton televisi itu. Kemudian ketika Anda fokus, pikiran apa yang muncul di dalam batin Anda? Oh, mikirkan ini. Oke. Tapi saya mau fokus, belajar fokus nonton TV ini. Oke, nonton lagi. Ada film di televisi yang bagus. Oke, saya nonton lagi. Tapi kok pikiran nyimpang lagi, tarik lagi. Pikiran nyimpang lagi, tarik lagi. Nah, penyimpangan pikiran yang terbanyak yang membuat kita ini terdistraksi ataupun fokus kita pada tontonan tadi itu menjadi berubah fokusnya, itulah yang menjadi penyebab kecemasan, kegelisahan, kegalauan kita. Susah sekali ya tidur malam ini ya, bolak-balik, bolak-balik. Kemudian kita renungkan. Cobalah, saya sekarang mau mengamati nafas saya. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran apa yang paling sering menyimpang, yang membuat saya jadi tidak memperhatikan nafas? Itulah yang menyebabkan gelisah, cemas, dan galau. Nah, jadi ada penyebab gelisah, cemas, dan galau itu yang kita ketahui. Aduh, besok aku mau ketemu bos saya, aku cemas sekali, sampai tanganku dingin semua, keluar keringat dingin di telapak tangan. Ada. Itu nanti kemudian kita siapkan seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang kita nggak tahu sama sekali. Ini banyak yang seperti itu.
Mungkin nanti sebagian di antara Anda kalau waktu diskusi juga bisa cerita juga, aduh aku juga nggak ngerti nih. Nah, itu caranya adalah mengamati, kita fokus pada satu hal, termasuk kita mau tidur, kalau nggak bisa tidur, amati, kemudian yang paling sering muncul dalam pikiran sehingga mengganggu tidur kita pada saat itu, itulah yang menyebabkan gelisah, cemas, dan galau. Kalau sudah ketemu penyebabnya, maka kemudian kita mencari solusinya, yaitu apa? Melakukan yang terbaik saat ini. Kalau saya takut nanti saya meninggal, kemudian saya meninggalkan keluarga yang porak-poranda. Oke, kalau gitu saya masih hidup saat ini, saya melakukan persiapan yang maksimal, memberikan mereka bekal mental yang kuat untuk mandiri. Jangan malah ditutup-tutupi, tenang nak, aku akan bisa hidup 1000 tahun nak, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Tapi justru kita kenalkan untuk mandiri, supaya kalau berpisah dengan kita satu saat kita meninggal, dia siap. Itu kalau kita tahu penyebabnya. Nah, jadi itu kalau tentang anak dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang tadi akhirnya kita cari penyebabnya setelah kita mau tidur kok susah, kemudian wah besok mau begini, saya ini besok mau pergi jauh, ini aku kepikiran ada yang kurang nggak ya, apa yang lupa ya. Charger HP sudah, obat pusing sudah, obat perut sudah, apalagi ya. Nah, kita kemudian renungkan lagi. Dan mungkin kita bangkit dari kasur itu untuk kita melakukan yang terbaik, cari obat dan lain sebagainya, sehingga hasilnya sudah selesai galauan kita, kecemasan kita selesai, kegelisahan kita selesai, tidur pun menjadi enak. Nah, dengan cara seperti itu, maka kalau penyebabnya bisa diketahui, kita akan bisa menyelesaikan. Tentu saja nanti ada beberapa tahap tertentu yang orang mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi sekali, yang mungkin diselesaikan begini ini tidak bisa, dengan cara yang tadi saya sampaikan ini tidak bisa, karena tingkat kecemasannya sudah nggak umum, ya mungkin kita perlu konsultasi dengan ahlinya, ya mungkin kita pergi ke psikolog mungkin, kemudian kita tanya-tanya bagaimana caranya ngatasi dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kita masih mau mencoba, ya kita belajar Dhamma lebih baik lagi, mendengarkan dari beberapa sumber yang kita yakini, kemudian kita mempraktekkan Dhamma, karena sesungguhnya Dhamma sendiri kalau kita jalankan, kecemasan, kegelisahan, kegalauan ini bisa kita atasi. Tetapi kadang kita memang lemah, kadang latihan kita kurang, nah kadang kita butuh bantuan profesional untuk mengingatkan kita. Karena bantuan-bantuan profesional itu adalah menyemangati kita untuk terus ya coba berlatih lagi, atau mungkin kalau kamu sedang cemas, minum obat ini. Nah, kalau kita bisa menjalankan Dhamma dengan baik, kemudian kita bisa sadar bahwa sesungguhnya galau itu ataupun cemas dan gelisah itu dari keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, maka saya bisa mengendalikan pikiran saya, cemas, galau, maupun gelisah, kita bisa mengatasi sendiri. Karena diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Pikiran kita ini adalah sumber suka dan duka. Sumbernya kecemasan, sumbernya kegelisahan, dan sumbernya kegalauan. Pengendalian pikiran bahwa hidup adalah saat ini melakukan yang terbaik, maka gelisah, galau, cemas akan bisa kita lewati. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sebagai umat Buddha, kita sudah diajarkan dari awal tentang 4 kesunyataan mulia, yang ternyata ini juga menjadi cara untuk menyelesaikan kegelisahan, kecemasan, dan kegalauan kita. Bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan, karena selalu berubah, berisi ketidakpastian, tapi kalau kita bisa tahu penyebabnya itu hanya keinginan kita yang selalu ingin mempertahankan yang kita sukai dan menolak yang kita tidak sukai,
maka kita bisa memperoleh kebahagiaan dengan jalan mulia berunsur 8. Salah satunya tadi adalah dengan kita hidup pada saat ini. Sadari saat ini saya sedang apa. Belajar mengembangkan kesadaran setiap saat sehingga hidup Anda maksimal di dalam bertindak, berbicara, maupun berpikir. Inilah yang menjadi awal dari pemahaman kita tentang bagaimana mengatasi gelisah, cemas, maupun galau. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, ataupun mungkin kalau masih sulit ya membayangkan ini, nah nanti kita akan perdalam dalam diskusi kita pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih.